Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Bersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Bersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya, dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hazron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifer, imam di On.
Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahael, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya, dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Kembali domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Demikian. Ya, lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos
Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Ibu Merliana dan Ibu Sarma. Renungan firman Tuhan hari ini dengan tema 2000 tahun Israel dimurnikan. Silakan Pastor Joseph Pauljan. Iya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, dengan hati fah, saudara ya, dengan pengharapan. Ya, biar orang membulimu, biar orang menghinamu, biar orang memfitnahmu, biar orang memakimu, yang penting hatimu penuh cinta yang melimpah, ngempan, saudara ya. Malah kita semua selalu bersuka cita. Saudara, orang kalau bully, orang kalau fitnah, orang kalau lagi memaki-maki hatinya enak nggak, saudara? Itu di tempat kita yang namanya Paul Caro itu ya. Saya nggak tahu siapa itu ya, yang di live chat itu loh, kalau di YouTube itu ya. Tiap hari misu-misu, saudara ya. Hatinya enak nggak tuh, saudara? Nggak enak, saudara ya. Hatinya nggak enak pokoknya ya. Saya kan dulu tinggal, kita kan ada 9 rumah ya, saudara ya. 9 rumah, bentuknya ruko jejer, saudara ya.
Nah, itu rumahnya opa. Dulu kami tinggal di rumah opa ya. Terus ada satu kerabat kami yang tiap hari misu-misu terus kerjanya saudara ya. Sampai bongkok saudara ya. Tiap hari misu terus pokoknya ya. Misu terus sumpah. Pokoknya tiap hari saudara misu-misu ya. Ngomongnya jorok sekali misu-misu ngutukin tiap hari melemparkan kutuk saudara. Sampai bongkok. Dia ngutukin oma saya. Oma saya itu baik sekali hatinya saudara ya. Jadi rupanya si ini kerabat kami ini dia pokoknya cemburu sama oma karena oma ini orangnya selalu beruntung. Kenapa selalu beruntung? Karena oma saya itu polos, saudara ya, nggak suka intrik, polos banget oma saya ini ya. Saya bilang saya tidak pernah melihat oma seperti dia, saudara. Omanya semua oma yang pernah saya lihat di dunia ini yang pernah saya ketemu nggak ada oma sebaik oma saya ini, saudara. Ini luar biasa. Waktu saya diusir dari rumah, saya datang yang saya naik sepeda ya, wah, oma itu kubruk-kubruk ya. Oh, mama, saya nangis jam 2 pagi saya diusir sama papi saya itu saudara ya. Terus sama oma, kenapa ini? Terus saya duduk sambil nangis di bangku itu kan. Terus tidur sana, nggak mau. Itu sana nggak mau. Akhirnya saya tidur juga ya saudara. Akhirnya saya tidur juga di situ disiapin kasur apa segala macam. Dua dikasih makan apa. Wah, oma ini luar biasa saudara ya. Keluarga saya paling miskin. Dari antara semua anak-anaknya oma saya, keluarga saya paling miskin. Ya paling miskin saudara ya, dan anak ini udah sukses, kaya amat, kaya raya, paling kaya di kota saudara. Tapi oma tidak pernah sekalipun membedakan anak-anaknya saudara. Anda ingat-ingat kalau jadi oma ya, walaupun anakmu miskin, cucumu jangan dibedain saudara. Jangan pernah membedakan cucumu walaupun dia bikin susah kamu, walau karena dia miskin, karena dia anaknya orang miskin, anakmu miskin, lalu cucunya kan bikin susah biasanya kan, karena kurang perhatian, nakal, kurang ajar, rokcok ya saudara ya. Karena kurang perhatian kayak saya kan rokcok saudara waktu kecil, karena orang tua saya sibuk sekali saudara ya. Karena saking miskinnya mereka kerja nggak pakai hitungan lagi, nggak pernah ngurusin anaknya, tiap hari ketemu di rumah berantem. Akhirnya kita anaknya apa ya gitu brutal saudara ya. Tetapi untung ya, waktu SMP kami semua itu terima Yesus ya, kami bertiga ya, anak-anaknya ya. Jadi kita nggak bablas, saudara ya, nggak bablas. Kalau nggak terima Tuhan Yesus, mungkinnya bablas juga ya. Nah, terus Oma ini selalu sayang sama kami, saudara ya. Tidak pernah dia membedakan anak-anaknya, saudara. Tidak pernah dia bedakan cucu-cucunya. Semua dirawat, semua ditelateni, saudara ya. Jangankan cucunya, saudara. Kucing pun dia dirawat, mau kucingnya tetangga, mau kucingnya dia, kalau datang dikerawat, dikasih minum susu, dikasih ini ya, saudara, dikasih minum susu, dikasih ikan asin, saudara, dicarikan ikan asin gesek, saudara ya. Mau kucing tetangga, mau kucingnya dia sendiri, mau kasih saudara ya. Bayangin itu rumah gede sekali dari ujung ke ujung. Lalu ada si satu ini kerabat ini karena tinggal di rumah kami ya, tiap hari ya, bahkan maaf ya saudara ya, air kencingnya dia tuh saudara ya, dilemparkan ke pintu kamarnya oma saya saudara. Bayangin saudara ya. Tapi si oma ini ngelemparin kutuk, nggak tambah bener, tambah bongkok saudara, si orang yang ngutukin oma saya ini ya. Tambah bongkok ya. Waktu saya masih kecil, saya ingat dia masih begini ya. Begitu tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah meringkuk tiap hari. Oh, mukanya serem ya. Jam 4 pagi itu kalau saya bangun doa pagi itu kan saya suka doa pagi dulu sendirian kan. Saya kalau melek, saya melihat orang ini udah langsung tak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua kutukan saya patahkan. Oh, selalu saya gituin ya. Kasihan oma saya soalnya ya. Oma saya itu dikutukin tiap hari. Tapi oma saya waktu itu belum percaya Yesus, saudara. Tapi karena hatinya tulus, hatinya polos, hatinya penuh dengan cinta. Nggak ada yang mempan itu kutukan, saudara. Serius, nggak ada yang mempan itu kutukan. Oma saya masih hidup sekarang ya, umurnya 9, kelahiran tahun 26, saudara ya. Berarti umurnya sudah 98 tahun, saudara ya. Nah, 2 tahun lagi umur 100, saudara. Oma saya masih hidup sampai sekarang ya, oma saya masih hidup. Orang yang sangat luar biasa. Yang selalu diingat oleh saya, ini adalah oma yang tidak pernah membedakan cucunya, mau kaya, mau miskin, mau cerumut, mau belawut, mau nakal, mau enggak. Dia sayang semua anak-anaknya, dia sayang semua cucu-cucunya. Hatinya itu tidak pernah ada benci sedikit pun, saudara. Ya namanya orang marah ngomel-ngomel pernah ya. Tetapi saya pernah nyuri ya, pernah nyuri dagangannya oma saya, saudara. Itu pun dia tetap sayang sama saya, saudara. Wah, disabet saudara sama oma pakai sapu lidi ya, gitu ya. Wah, tetapi tetap dia sayang sama saya, saudara, luar biasa ya.
Sehingga saya tidak nyesel, saya sojakui 12 kali sama oma saya ini, saya nggak nyesel, saudara. Ini benar-benar oma yang luar biasa. Itu yang terjadi kalau kamu ya sayang sama cucumu, saudara. Kamu akan diingat. Ada kebaikan yang kamu tanamkan di hati setiap orang dibanding kamu ngutukin orang. Ya. Makanya kalau kamu ngutukin orang, kamu tambah capek, saudara, hidupnya. Tapi kalau kamu hidupnya dikutukin, kamu tetap polos, kamu terima, pokoknya dengan polos. Nggak ada yang mempan, malah bisa balik, saudara, kutuknya. Sumpah serapanya itu bisa balik, loh, saudara. Percaya saya, saudara. Ya, bangsa Israel dikutukin 2000 tahun sama dunia, loh, saudara. Baik sama orang Kristen, sama orang Islam. Yang nggak ngutukin bangsa Israel itu cuma Cina, saudara. Orang Buddha sama orang Konghucu nggak pernah ngutukin sama orang Hindu. Karena nggak ada urusannya. Karena di kitabnya mereka nggak ada. Ya kan, karena di dalam ajaran dogmanya mereka, doktrin agama mereka tidak ada ngutukin bangsa Israel. Tetapi di dalam doktrin, di dalam kitab Kristen ada, nggak, di dalam Alkitab Kristen tidak ada kita ngutukin Israel. Tetapi dalam dogmanya gereja, kita disuruh ngutukin Israel, saudara. Dan di dalam ajaran agama Islam, kamu disuruh ngutukin Israel, suruh ngutukin orang Yahudi. Apakah kemudian Israel yang tambah habis 2000 tahun dikutukin, saudara, sejak tahun 70 kan? Enggak, saudara. Ini bangsa luar biasa. Ini bangsa luar biasa. Dan mereka tidak pernah mendendam kepada orang-orang yang mengutukinya. Bahkan dia memberkati Eropa, dia memberkati Amerika, dia memberkati semua bangsa-bangsa di Arab, saudara. Tidak ada rasa dendam sedikit pun di hati orang-orang Yahudi ini, saudara. Nggak ada dendam, saudara. Beneran ya, kalau Anda lihat, makanya ada pengajaran Tikkun Olam. Contribute to the nature. Bagaimana hidupmu bisa berkontribusi terhadap alam semesta ini, sehingga hidupmu dipulihkan. Ya, hari Minggu dulu ya, berapa waktu yang lalu kita belajar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, saudara lihat, waktu Yakub mau pergi ke Mesir, dia menyembah dulu kepada Yehova Elohim. Lalu Yehova Elohim berjanji, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ya, dan itu turun temurun sampai mereka, orang Israel mengingkari Mesias. Ya, dan tahun 70 Israel itu dihapus dari peta dunia. Sejak tahun 135 orang Yahudi dikejar-kejar dan dipersekusi. Ada yang namanya antisemitik sejak tahun 135. Ya, sampai dengan hari ini, saudara. Terjadi penyucian dan pemurnian. Banyak orang-orang yang mati dibunuh, saudara. Yang tersisa itulah orang-orang yang kuat, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk menghasilkan keturunan Yahudi yang hari ini ada di negara Israel. Kalau Anda melihat orang Yahudi yang ada di Israel, itulah orang pilihan, orang-orang yang terpilih, yang selama 2000 tahun disucikan, dimurnikan, sama seperti emas dibakar, saudara. Sampai murni, itu kan rontok satu-satu kan, pada mati kan. Ada yang digenosida, ada yang, wah macam-macam deh pokoknya, saudara ya. Mati semua, tapi tersisa orang-orang yang hari ini ada itu adalah orang-orang pilihan. Ya, generasi pilihan itu hari ini. Itu dipilih dengan sedemikian rupa. Makanya tidak ada satupun, ya tidak ada sekalipun seluruh dunia nanti ngelawan Israel, Israel nggak bakal kalah. Karena itu benar-benar terpilih, saudara. Itu yang namanya umat pilihan. Yang namanya dipilih, pick up itu ya, satu-satu, ada banyak sekali pilihan. Pilih satu, saudara. Yang lain diafkir. Ya. Tetapi ketika mau dipilih itu, dimurnikan dulu, saudara. Dia cari yang terbaik, dipilih. Ya, itulah yang terjadi dengan hidup kita. Kamu akan ditempa, saudara, dihina, dicaci maki, kamu difitnah, kamu akan dijatuhkan, kamu mengalami pengkhianatan oleh orang dekatmu sendiri, saudara, oleh orang yang kamu percaya, oleh orang yang kamu promosikan, dan nggak tahu diri orang yang kamu promosikan itu malah gigit kamu. Pernah nggak gitu? Saya sering. Saya sering. Kapok nggak? Enggak, biasa aja, lumrah. Kalau responmu benar, kamu akan belajar. Kalau responmu salah,
kamu apesial, saudara. Maka respon hidupmu tuh harus selalu benar. Sehingga di dalam semua tempaan hidupmu itu, kamu akan menjadi orang-orang terpilih, saudara ya. Sebentar, saya mau tampilkan. Saya sambil ngomong nih ya, saya sambil tampilkan ya. Eh, Suara saya kedengaran kan? Jelas, Pastor. Nah, bentar ya. Gambarnya masih kelihatan nggak? Gambar pastor atau gambar Alkitabnya? Gambar, eh, sebentar ya. Gambarnya saya dong. Gambar Alkitabnya mana kelihatannya gambar Alkitab ya? Pastor yang muncul. Sebentar ya. Hmm, Saudara, ada satu yang mau saya tunjukkan kepada Anda. Eh, tadi saya lupa ya, mau tak siapin tadi saya lupa. Tadi saya lagi ngobrol-ngobrol sama anak saya. Sebentar ya, judulnya. Ya, saudara. Jadi orang-orang pilihan itu, saudara ya, orang-orang pilihan itu, ya, sebentar. Orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang luar biasa, saudara ya. Orang-orang yang keluar dari pencobaan besar, seperti orang-orang Israel ini, saudara, yang mengalami dibakar, disucikan, diuji, dan dimurnikan. Ya, makanya Pak berat ya. Sebenarnya enggak, saudara. Sebenarnya enggak berat. Pak berat ya, enggak berat, saudara. Yang bikin berat adalah kesombonganmu, saudara. Yang bikin berat adalah pride, kebanggaanmu. Makanya jadi berat. Saya ngalami, saya tahu rasanya. Kalau tak pikir-pikir saya flashback, apa yang dulu membuat saya kepala batu, susah disucikan, dimurnikan, mental terus. Saya renungkan, ternyata kesombongan, pride, harga diri. Kenapa? Karena belum lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Dicicil, saudara. Serius, saudara ya. Yang membuat kamu responnya aneh-aneh ketika kamu disucikan dan dimurnikan. Difitnah, panas kupingnya. Oh, dia apa dikit emosi, saudara. Oh, dia apa dikit tersinggung. Kan kamu nggak bisa disucikan, dimurnikan tuh, saudara. Kamu ditempa, difitnah, dimaki. Kamu ngelawan. Karena harga diri, saudara. Sungguh, saudara. Targetnya Tuhan di dalam hidupmu adalah menghancurkan harga dirimu. Pride-mu, kebanggaanmu. Dibikin sakit, dibikin bangkrut. Ya kan, diizinkan sakit, diizinkan bangkrut, diizinkan kamu mengalami diselingkuhi, kamu diizinkan mengalami yang aneh-aneh. Targetnya itu adalah harga dirimu dihancurkan. Itu targetnya, saudara. Jangan salah ya, saudara ya. Yang dihancurkan itu harga dirimu. Ketika kamu udah rendah hati pun, terus kamu bangga dengan kerendahan hatimu, dihancurkan lagi, saudara. Ya kan? Sampai kamu benar-benar rendah hati, dihancurkan, dimurnikan sampai motifmu itu benar-benar lurus. Gila ya, saudara ya. Nah, gila nggak, saudara? Gila, saudara. Waduh. Saudara, bentar. Mana tadi? Ini ketemu ya. Saya mau tunjukkan Anda. Bukan ya. Salah, saudara ya. Sebentar ya. Jadi, saudara, ketika eh, hmm, grow stronger, gitu ya. Nah, ini ya. Eh, Mana tadi? Saya akan share screen ya. Saya akan share screen sedikit share screen. Mungkin Anda akan Israel, mana Israel Navy Israel. Loh ini. Saya share screen cara saya nanti. Nah, ini ya, saudara ya, saya share screen. Saudara, kelihatan ya screen-nya ya?
Pak Inado. Iya, kelihatan, tapi kecil tulisannya, Pastor. Kecil banget. Nah, ini nih. Ya, Lihat ya, ada Israel ya. Sayetet 13 ya, saudara. Ini adalah Navy Seal ya. Navy Seal kelihatan nih. Nah, ya, kelihatan ya. Tenang ya, gede ya. Sayetet 13 nih. Ya, tulisannya yang paling atas tuh ya. Sayetet ya 13 ya. kelihatan. Nah, tulisannya Syekh Hagalim, Mitgalim, Sakim, Sakim, saudara ya. Sakim, Mitgalim, ya. Sakim, Mitgalim, ya. Artinya, when the waves grow stronger, the strong men are revealed, ya. Itu ya, simbol slogannya. Ini adalah simbol dari Kopassusnya, saudara. Kopassusnya saya Tertin. Nah, dulu pernah kita bahas di ini ya, di sesi kedua malam tentang kita bahas tentang Israel, bagaimana pasukan saya Tertin ini membebaskan 200 orang sandera, saudara ya. Hanya dengan beberapa orang dia masuk ke Gaza, ya dia lepaskan sandera, usia cepetan pergi, saudara ya. Nah, ini simbol ini ya dia ya. Ya, Syekh Galim Mit Sakim, Haja Sakim Mit Galim, saudara. When the wave grows stronger, the strong men are revealed. Ketika ya ombak itu bertambah besar, maka orang-orang yang hanya orang-orang kuatlah yang tersisa, saudara. Ketika ombak itu bertambah besar dalam hidupmu, hanya orang-orang kuat yang tersisa. Saudara, ketika Tuhan Yesus sama murid-muridnya di Danau Galilea, 2 kali terjadi ya, badai, ya kan, topan badai. Yesusnya tidur sekali, yang satunya Yesusnya jalan di atas air. Ya kan? Waktu Yesusnya tidur, kan para murid kan bangunin, ya kan? Dibangunin. Guru, kamu tidak peduli kita binasa. Saudara, Yesus bangun lalu kan diomelin kan murid-muridnya kan? Malah diomelin. Loh, dibangunin bukannya terima kasih malah diomelin. Iya. Karena Tuhan Yesus tahu itu tadi, saudara ya. Itu adalah sebuah slogan kuno orang Israel, orang Yahudi. Ketika ombaknya bertambah besar, ketika badai dalam hidupmu itu besar, saudara, maka hanya orang-orang kuat yang tersisa. Dan orang yang kuat yang tersisa ini akan menjadi semakin kuat, saudara. Ketika orang-orang Yahudi berusaha dibinasakan, maka kamu akan menyisakan orang-orang yang hebat, yang terhebat dari orang-orang Yahudi itu. Nah, saya entertain itulah, saudara. Dia adalah orang terbaik di antara yang terbaik dari antara kaum Israel, saudara. Ya, saya entertain itu yang terbaik di antara yang terbaik dari Israel, dari seluruh dunia. Jadi kalau kamu bilang saya entertain, ini adalah orang-orang paling hebat di seluruh dunia. Artinya secara perwira ya, tadi kan kita ceritanya militer kan, ini secara perwira. Yang terhebat, the best of the world, saudara. Yang tersisa, dia punya genetik yang luar biasa. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus itu di tengah badai, muridnya panik. Nah, makanya dulu saya bilang ya, 2 tahun yang lalu ya, sering saya hampir tiap kali bilang, kalau ada badai dalam hidupmu jangan ditengking, saudara. Nanti kamu dimarah sama Tuhan Yesus. Kamu tenang saja. Kalau kamu tenggelam, Tuhan Yesus ikut tenggelam, saudara. Kamu diam saja baik-baik. Waduh, kita mau binasa. Kamu dimarahin nanti sama Tuhan Yesus. Ulangin lagi kamu, saudara. Kayak mediasi. Siapa yang mau teriak-teriak? Tuhan, tolong kita binasa. Siapa yang mau teriak-teriak lo badai? Diam, saudara. Tenang aja. Tenang. Nanti kamu remediasi malah dimarahin sama Tuhan Yesus. Ya kan? Kamu tenang saja. Tuhan Yesus ada di buritan. Kalau kamu tenggelam, Tuhan Yesus juga tenggelam. Iya kan? Tenang saja. Kalau kamu bisa melewati badai itu, kamu jadi orang hebat, saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus. Ada ketenangan. Ada ketenangan di tengah badai. Ya. Iya kan? Di tengah badai yang luar biasa. Ya. Kamu bisa tenang, saudara. Itulah kekristenan. Kekristenan itu bukan Anda pergi ke gunung yang tinggi bertapa atau ke gua bertapa kayak nabinya si Ono supaya kamu tenang. Bukan, saudara ya. Kekristenan adalah ketenangan di tengah-tengah badai dan hiruk pikuknya dunia yang mengerikan, saudara.
kamu bisa tenang. Kenapa kamu tenang? Ada Tuhan di Puritan lagi tidur. Shh. Jangan dibangunin, nanti kamu dimarahin. Iya nggak, saudara? Begitu kamu lolos dari badai, Tuhan kan bangun. Ada apa ya? Oh, enggak, tadi ada setan lewat. Tuhan bilang, luar biasa imanmu. Ya kan? Iya nggak, saudara? Ya kan? Kalau kamu kuat di dalam pencobaan, saudara, kamu tenang, ada ketenangan di situ, itulah iman. Pak, gimana Pak? Lagi sakit Pak, stadium 4. Tenang, saudara. Pak lagi bangkrut, tenang saja, saudara. Itu hanya ilusi. Badai itu adalah ilusi, saudara. Sungguh, saudara. Yang sebenarnya kan ada di alam roh. Yang terjadi di alam yang ini, itu adalah ilusi. Yang realnya adalah alam roh. Ketenangan kamu, hubunganmu dengan Tuhan yang sejati, itulah yang real, saudara. Yang semua yang ruwet-ruwet itu, suami selingkuh, istri yang karu-karuan, anak segala macam, yang kamu bangkrut, yang kamu sakit stadium 4, itu hanya ilusi, saudara. Yang real adalah kamu melewati di dalamnya bersama Tuhan Yesus. Itu real. Kalau begitu kamu tenang di dalam perjalananmu sama Tuhan. Tenang saja, saudara. Itu nanti pergi sendiri. Badai itu tidak akan selamanya selama 40 tahun, nggak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Kecuali kamu cengeng. Malah tambah lama. Tapi kalau kamu tenang, kamu menemukan Tuhan di dalam tengah badai, ada ketenangan yang luar biasa dalam itu karena ada iman, ada Yesus di Puritan, tenang aja. Kalau kita mati, dia mati. Kan gitu, saudara. Tuhan akan bilang, sungguh besar imanmu. Wah, rewardnya, upahmu itu luar biasa. Kamu ngomong, yehi wa yehi, saudara. Jadi terjadilah. Ya kan? Jangan takut, saudara ya. Jangan panik. Karena kamu sedang disucikan, diuji, disucikan, dan dimurnikan. Dan di akhir zaman, kita mengalami diuji, disucikan, dan dimurnikan. Kalau kita tidak murni, kamu tidak bisa masuk. Kamu ketika Yesus datang, kamu ditinggal. Serius, saudara, kamu nggak bisa dirubahkan. Karena kamu tidak murni. Saya pun minta Tuhan murnikan hati saya tiap hari. Makanya tiap hari saya menghitung hari. Saya begitu ada juder, saya tenang dulu, saudara. Ini pencobaan atau harus siapa ini? Harus diam saja. Ya sudah, diam saja, biarkan aja, biarkan. Oh, klarifikasi. Kalau diam, diamkan. Kalau saya klarifikasi bukan marah, kalau saya diam bukannya kalah. Karena Tuhan suruh saya diam. Dan akhirnya selalu apa, saudara? Happy ending kan? Anda kan saksinya kan tiap hari. Ya, janjian nih. Ada badai, tenang. Karena itulah kekristenan. Ketenangan di tengah badai hidup, saudara. Itulah kekristenan. Tuhan Yesus memberkati.